Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Dede Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Propita Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif di SMK Propita Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rinaldi selaku fasilitator dan Bapak Sandi Aditya sebagai pengajar praktek. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Segitiga restitusi juga merupakan individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yaitu membuat paradigma bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh ungkapan menstabilkan identitas yaitu yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa mencari siapa yang salah. Namun mari kita cari solusi dari permasalahan ini dan seterusnya. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu menyadari bahwa setiap tindakan seseorang didasari oleh pemenuhan kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Guru memahami alasan dari kesalahan murid dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Berikut contoh ungkapan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, yaitu murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh ungkapkan menanyakan keyakinan yang pertama adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contoh kasus. Kasus yang pertama, Pak Sulaiman, guru sejarah di SMK Propita, melaporkan muridnya Santi dan Widya bertengkar di kelas pada jam pelajarannya. Ketika dikonfirmasi oleh Pak Sulaiman, ternyata Santi kesal karena sering dicontek tugas PR-nya oleh Widya. Mereka cekcok dan saling berteriak. Pak Sulaiman berusaha melerai keduanya. Berikut contoh Widya, Bapak dengar tadi dari Pak Sulaiman. Katanya di kelas kamu bertengkar dengan Santi. Boleh Bapak tahu alasannya kenapa, Nak? Iya Pak, soalnya Santi suka neriakin saya sebagai tukang contek. Jadi saya kesel ke Santi. Oh gitu, baik. Apakah kamu mengaku suka mencontek kepada Santi? Kadang-kadang aja Pak, nggak sering. Tapi Santi malah suka neriakin saya tukang contek gitu. Bapak dengar dari Santi katanya kamu sering melakukannya. Kalau Bapak boleh tahu, apa sih alasan kamu menyontek tugas PR-nya Santi?
Kadang saya suka nggak sempet ngerjain di rumah, jadi saya suka ngeliat tugas punya Santi, tapi udah nggak sering, Pak. Oh, baik, baik, baik. Nah, kamu tahu kan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Hal itu manusiawi, karena manusia tidak sempurna, termasuk kamu dan Bapak. Iya, Pak. Saya mohon maaf atas kejadian tadi di kelas. Tidak apa-apa ya Widya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nanti Bapak klarifikasi ke Pak Sulaiman ya. Iya, Pak. Tapi saya masih kesel ke Santi, Pak. Oke, itu manusiawi, Bapak paham. Tapi kita harus tetap mematuhi aturan yang ada di sekolah kita dan telah kita sepakati. Apakah ribut dengan teman sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Enggak, Pak. Nah, kira-kira adakah penyesalan dari dalam diri kamu setelah kejadian ini? Ada, Pak. Saya nyesel karena udah bertengkar sama Santi. Saya juga janji nggak akan nyontek lagi ke depannya. Bagus itu. Kira-kira apa sih harapan kamu untuk Bapak sampaikan ke Pak Sulaiman nanti dengan ke Santi? Saya menyesal, saya juga minta maaf dan janji nggak akan nyontek lagi. Oke, nanti Bapak sampaikan. Semoga kamu jadi pribadi hebat dan sukses ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, terima kasih ya. Widya, Bapak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Bapak Dede Hasanuddin mengenai penanganan masalah saya yang bertengkar di kelas, bahwa saya merasa lega karena masalah saya dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga saya menjadi termotivasi agar menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Saya juga menyadari bahwa tindakan mencontek merupakan tindakan yang tidak terpuji. Saya berjanji untuk kedepannya tidak akan menyontek lagi. Saya juga meminta maaf kepada teman saya, Santi, karena saya telah menyontek kepada dia. Sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Robi sering terlambat datang ke sekolah. Bu Dewi sebagai guru bidang kesiswaan masih memberi keringanan untuknya ketika terlambat sekali atau 2 kali. Akan tetapi karena Robi sering melakukannya, Bu Dewi mulai menerapkan hukuman kepada Robi. Bulan ini saja dia terlambat 6 kali. Hal ini membuat Bu Dewi agak kesal kepada Robi. Namun meski sudah mendapatkan berbagai hukuman, sepertinya Robi masih tetap kesiangan. Berikut tayangan penanganan Robi menggunakan segitiga restitusi. Robi, Bapak dengar dari Bu Dewi, kamu tuh sering kesiangan. Kalau boleh Bapak tahu, apa sih alasan kamu sering kesiangan? Saya sering kesiangan Pak karena ya saya selalu bergadang sama teman-teman buat main game. Jadi selalu tidur larut malam Pak. Gitu ya. Apakah rumah kamu jauh dari sekolah ini? Tidak terlalu jauh Pak. Cuman kakak saya selalu berangkat pagi-pagi, ya jadi saya selalu jalan kaki Pak. Oh gitu. Kenapa sih kamu jalan kaki ke sekolah? Apakah tidak ada ongkos? Ya karena uang yang diberikan orang tua saya cukup untuk jajan saja Pak di sekolah. Oh, baru paham Bapak ternyata ya. Baik, Robi, setiap murid pasti pernah terlambat. Termasuk kamu yang kata Bu Dewi sudah terlambat lebih dari 6 kali bulan ini. Kira-kira apalagi Bapak dengar tadi alasannya karena kamu tidak punya ongkos. Daripada kamu begadang, lebih banyak masalahnya karena kamu nggak punya ongkos sehingga jalan kaki butuh waktu. Nah begitu kan ya, sehingga kamu jalan kaki ya. Betul Pak. Selain itu juga di rumah Rizky untuk jalur ke sekolah tidak ada kendaraan umum, dan kalau dipakai juga ya paling saya tidak bisa jajan di sekolah Pak. Bapak paham, kesalahan yang kamu buat memiliki alasan yang kuat. Bapak juga sangat berempati dengan keadaan kamu, Robi. Terima kasih Pak, namun saya juga malu selalu terlambat ke sekolah, apalagi ya dihukum di tiang bendera, selalu hormat setiap
pagi, Pak. Oh, Bapak paham. Atas nama sekolah, Bapak mohon maaf ya. Ya, Pak. Dan terlebih lagi saya karena sering terlambat, saya juga minta maaf, Pak. Oke. Robi, tapi kita harus tetap mematuhi aturan yang telah disepakati di sekolah ini kan? Tata tertib yang telah ditandatangani oleh kamu dan orang tua kamu tidak memperbolehkan siswa kesiangan, betul kan? Iya, Pak. Saya juga menyadarinya, Pak. Apakah solusi dari masalah ini buat kamu? Saya akan lebih berangkat pagi dari rumah kalau saya jalan kaki, Pak. Nah, itu keren. Dan kamu hindari begadang agar bisa bangun pagi. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya, Pak. Oke, nanti Bapak juga akan bantu ongkos kamu ya, supaya tidak harus jalan kaki kalau kamu berangkat ke sekolah atau kalau kamu nggak bisa nganter. Robi, Bapak dengar dari Bu Dewi, kamu tuh sering kesiangan. Kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi. Saya menyadari bahwasannya sering terlambat ke sekolah adalah perbuatan yang tidak terpuji. Saya sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Setelah berdiskusi bersama Bapak Dede, saya menjadi sadar bahwa disiplin harus datang dari diri saya sendiri. Saya juga terharu karena Pak Dede tidak menerapkan hukuman atas tindakan perilaku saya sering kesiangan. Saya mohon maaf karena sering terlambat dan berjanji tidak akan kesiangan lagi. Terima kasih, saya menjadi termotivasi untuk lebih disiplin dan berangkat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.